Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ulun Ridwanto dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Supyan, Meliana, Andini Rahmatunisa, Diki Kusumajaya, dan saya sendiri yaitu Ridwanto. Kali ini saya menjelaskan tentang perakitan Videotron dan robot Landflower di ruang COE SMK Negeri 5 Banjarmasin. Selama perakitan, saya dibimbing oleh 3 pembimbing, yaitu Bapak Rijali Hadi, Bapak Trianor Budi, dan yang terakhir Bapak Bahrianor. Latar belakang pembuatan atau perakitan Videotron dan Landflower. Dalam tahun-tahun terakhir, elektronika telah digunakan secara luas dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Para peneliti berlomba-lomba dalam menciptakan sebuah teknologi. Teknologi yang saya jelaskan kali ini yaitu Videotron dan robot Landflower. Tujuan perakitan kali ini yaitu ada 6 tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian Videotron, mengetahui cara kerja Videotron. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian Videotron. Dan yang keempat, mengetahui pengertian robot flower, mengetahui cara kerja robot Landflower, dan yang terakhir mengetahui bagian-bagian robot Landflower. Kita lanjutkan saja. Sebelum saya menjelaskan robot Landflower, saya menjelaskan Videotron terlebih dahulu. Apa itu Videotron? Videotron adalah sebuah panel layar yang menggunakan teknologi dari lampu LED dan berfungsi untuk menampilkan visual atau gambar yang bergerak seperti video, foto, diagram, dan lain-lain. Kita lanjutkan saja. Manfaat Videotron. Apa sih manfaat Videotron? Ya, kali ini saya akan menjelaskannya. Manfaat Videotron yang pertama, sebagai media beriklan atau berbranding produk bagi para pengusaha. Yang kedua, sebagai media informasi atau penyuluhan tentang kebijakan pemerintah. Yang terakhir, sebagai media promosi atau presentasi baik di bidang pariwisata maupun yang lainnya. Kita lanjutkan saja kalau sudah jelas. Cara kerja Videotron. Ada 2 cara kerja Videotron. Yang pertama, pendistribusian listrik. Supaya kita bisa menghidupkan LED Videotron sehingga bisa menampilkan konten yang kita inginkan, maka tentu membutuhkan daya listrik atau arus listrik. Suplai listrik nantinya akan diperoleh dari panel listrik. Yang kedua, pendistribusian data. Pendistribusian data biasanya yang digunakan untuk mengirimkan data ke panel menggunakan kabelan. Supaya konten bisa tampil, maka dibutuhkan juga alat berupa sender box yang berguna untuk mengubah sinyal gambar atau video supaya bisa terbaca Videotron. Kita lanjutkan saja. Prinsip kerja Videotron. Prinsip kerja Videotron relatif sama karena menggunakan slide statis yang menggunakan serial animasi atau video. Media ini mengaplikasikan teknologi yang memiliki visual impact tinggi dan biaya yang relatif murah dan hemat listrik, serta organisasi dapat mengontrol tampilan informasi dan penyesuaian khalayak yang diinginkan, kemampuan menampilkan gambar gerak, dan audio animasi memungkinkan adanya cerita yang menarik. Bagian-bagian Videotron. Apa saja sih bagian-bagian Videotron? Ya, kali ini saya jelaskan. Yang pertama, layar Videotron. Layar Videotron terdiri dari panel LED yang berjenis outdoor yang bertipekan tentang P5, controller, dan pendistribusian listrik yaitu panel listrik. Langkah-langkah perakitan Videotron. Yang pertama, membuat frame dengan aluminium. Frame ini terbuat dari aluminium. Yang kedua, cat frame menggunakan cat hitam agar aluminium tidak berkarat. Yang ketiga, pasang karet pada panel. Pasang karet pada panel agar permukaan belakang komponen pada panel tidak
tidak rusak agar aman. Yang keempat, susunlah panel secara horizontal agar rapi, dan tambahkan plat di belakang panel agar tidak berantakan. Susunlah panel ke dalam frame. Setelah disusun secara horizontal, masukkan panel ke dalam frame secara satu persatu agar tidak berantakan. Yang keenam, pasang power supply agar panel dapat mengaliri agar arus yang dialiri ke panel. Sambungkan kabel power supply dengan solder. Sambungkanlah semua panel menggunakan kabel flat. Sambungkanlah kabel flat ke receiving card dan sambungkanlah receiving card ke LED screen control agar gambar yang dihasilkan panel bisa terkontrol oleh receiving card. Sambungkanlah power supply ke panel listrik. Yang terakhir, konfigurasi menggunakan HD player agar gambar yang kita inginkan bisa teraplikasikan ke Videotron. Setelah semua sudah terpasang, tutuplah bagian belakang Videotron menggunakan aluminium. Kalau menurut Ulun sudah jelas, selanjutnya Ulun menjelaskan tentang robot land flower. Apa sih robot land flower? Robot land flower merupakan jenis robot yang termasuk dalam kategori robot mobile yang didesain untuk bekerja secara otonomus atau tanpa dikendalikan dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan bergerak mengikuti follow atau garis ya yang ada di permukaan. Kegunaan robot land flower. Apa sih gunanya robot land flower? Bayam mumpati garis di orang Banjar tuh. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kegunaan robot land flower. Robot land flower dapat digunakan sebagai media pengantar barang atau benda dari suatu ruangan ke ruangan lain dengan jalur tunggal tanpa percabangan. Karena robot land flower ini kadakawa mumpati percabangan garis hitam secara otonomus tuh bergerak secara tanpa dikendalikan. Dalam arti kata lain, robot ini tidak perlu dikemudikan. Atau dikendalikan oleh seorang sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia yang terjadi. Nah, itu kegunaannya. Nah, ulun lanjut akan jegin. Ulun pander. Cara kerja robot land flower. Sistem kendali yang digunakan dalam robot ini dirancang untuk bisa mendeteksi jalur garis yang berwarna hitam. Selain garis berwarna hitam, rasanya kada kawa pang, ulun kada tahu juga yang ada dan melakukan gerakan agar tetap berada dalam jalur. Pada umumnya, robot ini dibuat untuk kepentingan penelitian, kompetensi, dan industri. Nah, ulun lanjutakanlah bagian-bagian robot land flower. Yang pertama, bagian-bagiannya tuh yang pertama tuh papan PCB. Apa sih papan PCB tuh? Ya, papan PCB tuh kepanjangan dari printed circuit board. Adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronika yang berbeda jenis maupun satu sama lain tanpa kabel. Nah, itu papan PCB tuh. Nah, lanjut jalah supaya lakas. IC LM393. Apa sih IC LM393 tuh? IC LM393 tuh merupakan IC pendamping atau bisa disebut dengan IC komparator. Adalah sebuah IC yang memiliki fungsi untuk membandingkan dua jenis tegangan yang terdapat pada kedua input pada IC tersebut. Nah, itu IC LM393. Nah, ulun jelaskan lanjutannya yaitu switch on off. Switch on off ini merupakan komponen elektronika yang memutus arus listrik sehingga robot land flower tuh bisa hidup lan mati. Nah, itu ulun lanjutakan jelas supaya laju. Nah, bagian-bagian selanjutnya LED. Apa sih LED tuh? LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Dalam robot land flower nih,
lampu LED atau juga LED merupakan sebagai sensor dalam robot land flower. Nah, ulun lanjut akan jelah tempat baterai. Tempat baterai adalah penampung dan pelindung bagi semua komponen baterai yang ada di dalamnya seperti sel penghubung, sel pemisah, sel plat baterai dan lain-lain. Nah, ulun jelaskan aja trimpot lagi. Trimpot apa sih trimpot? Trimpot adalah sejenis resistor yang nilai hambatannya bisa dirubah dan karena sifatnya yang fleksibel sering dipergunakan sebagai media penahan dalam mengatur besaran masukan di dalam rangkaian elektronika. Yang bagian-bagian selanjutnya yaitu LDR. LDR adalah atau bisa disebut kepanjangan LDR itu like dependent resistor, merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. Nah, ulun jelaskan lagi transistor. Apa sih transistor? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilitas tegangan, dan modularitas sinyal. Oke, bos? Oke, bos. Ya, selanjutnya kapasitor. Apa sih kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan arus listrik. Itu kapasitor. Nah, kapasitor itu. Nah, yang batasnya 2 tuh kapasitor. Kapasitor di sini nih elko namanya. Nah, kita lah tapi pulang. Sorry. Lalu lanjutkan aja lah. Bagian selanjutnya di robot land flower yaitu kabel jumper. Kabel jumper ninto adalah kabel yang dipergunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lain atau menghubungkan jalur rangkaian yang terputus pada breadboard. Nah, selanjutnya roda. Roda merupakan objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan dan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Nah, ulun lanjutkan aja supaya hancap. Langkah-langkah perakitan robot land flower. Langkah-langkah yang pertama, cek kondisi komponen. Pada pengecekan kondisi komponen ini, agar kita mengetahui bahwa komponen tersebut masih layak pakai atau hendak diganti. Nah, seharusnya nyaman robot land flower tuh kalau bergerak. Nah, ulun bahasa Banjar timbul pian nipang berelanai. Yang kedua, solder komponen pada bagian yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah dicek semua komponen tuh, karena ada di papan PCB tuh tulisan resistor itu karena dipasang sesuai andakannya masing-masing. Misalnya komponen itu diandak di situ. Nah, gitu. Habis itu, langkah ketiga, tempelkan motor pada papan PCB. Yang dimaksud dengan motor di sini adalah dinamo yang sudah ulun jelaskan tadi tuh. Tempelkan ada tuh kayak double tip yang tinggal cabut dia pasang di papan PCB-nya dua-duanya kayak itulah. Nah, langkah selanjutnya sambung motor ke papan PCB menggunakan kabel jumper. Nah, tuh sambung. Habis itu yang selanjutnya tempel wadah baterai. Kalau sudah ditempel, disambung lawan kabel jumper, nah daya listrik itu berjalan gampang, pian tinggal mengatur aja lagi. Nah, jadi kesimpulan dari perakitan robot land flower dan Videotron. Yang pertama, untuk kesimpulan Videotron. Yang pertama, Videotron adalah sebuah panel layar yang menggunakan teknologi dari lampu LED dan berfungsi untuk menampilkan visual seperti video, foto, dan lain-lain. Yang kedua, cara kerja Videotron pada umumnya adalah sebelum konten dikirim ke Videotron, terlebih dahulu masuk ke sender box. Lalu, sender box mengirimkan sinyal ke receiving card melalui kabel
LAN, lalu ditransfer ke panel layar yang sudah disetting menggunakan software HD player. Videotron terdiri dari frame, panel LED, screen card, dan HDC35 yang sudah ulun jelaskan tadi toh. Yang ketiga, Videotron terdiri dari beberapa bagian. Bagian layar yang terbuat dari LED jenis P5 SMD RGB sebanyak 90 panel LED. Nah, semalam tuh ulun merakit Videotron tuh jumlahnya 90 panel. Ukuran P5 jenis outdoor tapi dipasang di indoor. Nah, itu pendistribusian listrik yang dibantu menggunakan power supply switch 5A 60 volt, 5 ampere 60 volt sebanyak 15 buah. Semalam tuh sebelum pemasangan awal tuh ulun memasang 10 buah, hanya dilanjutkan 5 buahnya. Didukung dengan controller LED screen control card. Nah, mak ulun nih kebiasaan bahasa Banjar, makanya ngalih bahasa Inggris. Yang akan diterima oleh receiving card merek Haidu. Nah, kesimpulan robot line flower. Robot line flower atau line flower robot adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Sudah ulun jelaskan tadi toh. Lanjut jalah. Sensor mengirim data jika fotodioda dalam sensor terkena cahaya. Nah, LED fotodioda tadi tuh jika terkena cahaya, jika terkena pantulan hitam, maka cahaya itu memantulkan ke fotodioda. Jadi robot line flower tuh menempati garis hirang. Selain garis hirang tuh kadang kala memantulkan cahaya lagi. Selain garis, misalnya garis habang, karena mungkin memantulkan cahaya, makanya robot line flower ini rata-rata menggunakan garis warna hirang. Nah, selanjutnya ulun jelaskan selanjutnya. Jelas, robot line flower terdiri dari beberapa bagian. Bagian controller IC LM393. Controller merupakan otak dari robot line flower. Akuator merupakan bagian penggerak berupa dinamo motor. Nah, sudah ulun jelaskan tadi tuh ketepang. Sensor adalah mata dari sebuah robot berupa fotodioda. Baterai adalah tenaga dari sebuah baterai A2. Yang digunakan dalam robot line flower tuh jenis baterai A2 yang nancap di remote TV itu. Nah di warung-warung banyak tuh nukar HP yang nancap dapat jadi situ. Nah, ulun lanjutakan jalah. Saran. Nah, saran robot line flower dan Videotron. Saran ulun buat Videotron, yang pertama, input teksnya selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model online ataupun SMS sehingga user dapat merubah teks dari jarak jauh. Nah, yang ulun pasang semalam tuh dasar sudah melalui online. Maksudnya online tuh melalui Wi-Fi. Nah, menggunakan Wi-Fi semalam tuh. Jadi untuk lebih nyamannya dasar menggunakan Wi-Fi, Bang, agar nyaman kontrolnya tuh kada usah bersambung-sambung kabel lagi. Yang kedua, desain yang dapat dibuat lebih simpel sehingga lebih mudah dalam pemakaian. Nah, saran ulun itu dalam Videotron. Saran yang untuk robot line flower yang pertama sebutin Jepang ulun sarannya, soalnya enggak tahu lagi. Yang pertama, dapat mengganti tracker dengan roda agar pergerakan robot lebih lincah dengan tetap mempertimbangkan kestabilan robot dan kemampuan untuk melintasi bidang yang menanjak atau menurun. Sekian itu saja yang bisa ulun jelaskan. Salah hilap mohon maaf, kalau ulun salah pandai mohon maaf, Mbah Ryan sudah lewat. Jadi salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.